Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Orizal Fidazula Zativa dengan NIM H0812410552. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi model Stackelberg, konteks historisnya dan ekonomi yang mengembangkannya. Baik, jadi untuk pertama-tama yaitu definisi. Jadi model Stackelberg yaitu adalah adalah model teori permainan dalam ekonomi industri yang menggambarkan kompetisi antara perusahaan dalam pasar obligasi, yang dimana satu perusahaan yaitu bertindak sebagai pemimpin atau leader dan perusahaan lain yaitu bertindak sebagai pengikut atau follower. Nah, dimana model ini yaitu menganalisis bagaimana keputusan strategis yang dibuat dalam berurutan, berbeda dengan model Carnot yang mengasumsikan keputusan stimulan. Selanjutnya saya akan membahas konteks historisnya dan ekonomi yang mengembangkannya. Jadi model ini itu dia dikembangkan oleh Heinrich von Stackelberg, seorang ekonom Jerman yang bukunya diterbitkan pada tahun 1993 yang berjudul Mark from Ungleichheit, yang dimana dia itu struktur pasar dan keseimbangan. Jadi Stackelberg ini dia itu lahir pada tahun 1905 dan meninggal pada usia 41 tahun pada tahun 1946. Kemudian meskipun karirnya dia singkat, kontribusinya terhadap teori ekonomi itu khususnya dalam pasar oligopoli dia itu sangat signifikan. Baik, sekian materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Clarissa Bandaso dengan NIM akhiran H047. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, izinkan saya menjelaskan kembali apa itu model Stackelberg. Jadi dalam model Stackelberg, satu perusahaan berperan sebagai pemimpin, yang dimana perusahaan tersebut berperan untuk menentukan jumlah produk yang akan diproduksi. Kemudian, ada perusahaan lain sebagai pengikut yang berperan untuk menyesuaikan tingkat produksi berdasarkan keputusan pemimpin. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perilaku perusahaan. Di sini saya akan memberikan ilustrasi di mana perusahaan A sebagai perusahaan pemimpin dan perusahaan B sebagai perusahaan pengikut. Perusahaan A sebagai pemimpin itu memutuskan duluan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Nah, misalnya company A atau perusahaan A memutuskan memproduksi 10.000 unit produk XYZ. Kemudian perusahaan B sebagai pengikut melihat berapa banyak yang sudah diproduksi oleh perusahaan A, lalu baru bisa memutuskan berapa banyak yang akan diproduksi. Misalnya setelah melihat keputusan dari perusahaan A, perusahaan B memutuskan memproduksi 8.000 unit produk XYZ. Nah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu struktur pasar dalam model Stackelberg. Yang pertama itu ada jumlah perusahaan terbatas. Pasar hanya terdiri dari beberapa perusahaan besar yang menguasai penawaran barang atau jasa, sehingga tidak banyak pesaing baru yang masuk. Kemudian hambatan masuk tinggi, sehingga sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar karena berbagai hambatan seperti biaya besar, teknologi, atau regulasi. Yang ketiga yaitu produk bisa homogen, sehingga perusahaan dapat memproduksi barang yang identik atau berbeda, tergantung dari karakteristik pasar. Yang terakhir itu ada ketergantungan keputusan antar perusahaan. Keputusan produksi atau harga satu perusahaan mempengaruhi kondisi pasar dan keuntungan perusahaan lain, sehingga ada saling pengaruh dan reaksi antar perusahaan. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik produk dalam model Stackelberg, yang dimana produk yang diproduksi dalam perusahaan model Stackelberg bisa berupa barang yang homogen atau sama, atau bisa juga berbeda satu sama lain. Jadi model ini fleksibel untuk berbagai jenis produk sesuai kondisi pasar.
Kemudian, permintaan terhadap produk perusahaan pemimpin sangat tergantung pada output yang dihasilkan oleh pengikut. Artinya, jika perusahaan pengikut memproduksi lebih banyak, permintaan untuk produk pemimpin akan menurun dan sebaliknya. Nah, karena adanya ketergantungan ini, keputusan produksi antara pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi dan harus diperhitungkan secara strategis agar masing-masing perusahaan bisa memaksimalkan keuntungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Aina dengan NIM H08124153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan dalam model Stackelberg. Yang pertama itu ada struktur pasar. Nah, model Stackelberg itu melibatkan dua perusahaan yang bisa diperluas ke lebih banyak perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan pemimpin atau leader yang memilih output terlebih dahulu. Yang kedua yaitu perusahaan pengikut atau follower yang mengamati keputusan pemimpin dan kemudian menentukan output optimalnya. Selanjutnya tahapan pengambilan keputusan. Nah, pemimpin itu menentukan output terlebih dahulu. Pemimpin memutuskan seberapa banyak output yang akan diproduksi dengan mempertimbangkan bagaimana pengikut kemungkinan akan merespon. Pemimpin menggunakan fungsi reaksi pengikut untuk memprediksi keputusan pengikut berdasarkan output yang dipilih oleh pemimpin. Selanjutnya itu pengikut merespons. Nah, pengikut ini mengamati keputusan output pemimpin, kemudian memaksimalkan keuntungannya sendiri berdasarkan output pemimpin yang sudah ditetapkan. Nah, pengikut itu menggunakan prinsip max profit, marginal revenue, atau marginal cost untuk menentukan output optimal. Selanjutnya ada keunggulan pemimpin. Karena pemimpin memperhitungkan respon pengikut sejak awal, ia memiliki keuntungan yang strategis. Nah, keunggulan strategis terletak pada posisi pemimpin yang memutuskan lebih dahulu dan mengantisipasi respon pengikut. Selanjutnya, pemimpin itu bisa memproduksi lebih banyak dan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada pengikut. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya, dalam teori permainan, salah satu konsep penting yang digunakan untuk menganalisis interaksi strategis antara para pemain adalah backward induction atau induksi mundur. Nah, induksi mundur ini adalah metode analisis dalam teori permainan dinamis yang digunakan untuk menentukan strategi optimal dengan memulai dari akhir permainan lalu bergerak mundur ke awal. Adapun langkah-langkah konsep induksi mundur, yang pertama itu identifikasi langkah akhir. Nah, permainan ini dimulai dari langkah terakhir. Jadi kita akan melakukan analisis untuk keputusan yang telah diambil oleh pemain akhir atau pengikut. Kemudian yang kedua itu cari fungsi reaksi pengikut. Nah, setelah melakukan analisis, pemain pengikut akan memilih tindakan yang memaksimalkan keuntungannya dengan mempertimbangkan tindakan yang telah ia ambil. Hal ini disebut dengan fungsi reaksi pengikut. Untuk fungsinya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tentukan keputusan pemimpin. Nah, setelah pemain pemimpin ini memprediksi tindakan pemain pengikut, ia pun akan memilih tindakan yang juga bakalan memaksimalkan keuntungannya. Kemudian yang keempat, lanjutkan proses hingga mencapai titik awal. Jadi, proses yang telah tadi saya jelaskan akan kita ulangi hingga mencapai titik awal permainan untuk menemukan strategi optimal. Selanjutnya, fungsi reaksi pengikut. Itu Q2 optimal diberikan Q1 sama dengan A kurang C per 2B dikurang 1/2 Q1. Keterangannya, Q2 optimal diberikan Q1 itu, optimal perusahaan 2 tergantung pada output perusahaan 1. C, biaya marginal konstan perusahaan 2 atau pengikut, B itu kemiringan fungsi permintaan pasar, dan Q1 itu kuantitas yang diproduksi oleh perusahaan 1 atau pemimpin. Selanjutnya, output dan harga equilibrium. Untuk output equilibrium itu Q optimal sama dengan Q1 optimal ditambah Q2 optimal. Nah, untuk mendapatkan Q1 dan Q2, kita akan menggunakan rumus Q1 optimal sama dengan A ditambah C2 dikurang 2C1 per 2B. Dan untuk Q2 optimal, A dikurang 3C2 ditambah 2C1 per 4B.
Keterangannya itu C2 adalah biaya marginal konstan perusahaan 2, C1 itu biaya marginal konstan perusahaan 1, A itu parameter intercept vertikal, dan Q-nya itu output. Kemudian untuk fungsi harga equilibrium, P optimal sama dengan A dikurang B Q optimal. Keterangannya A parameter intercept vertikal, B itu kemiringan fungsi permintaan pasar, dan Q optimal itu output perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada analisis implikasi equilibrium Stackelberg untuk hasil pasar. Yang pertama itu ada total output industri. Nah, di model Stackelberg ini, perusahaan leader itu menentukan outputnya terlebih dahulu, sehingga follower menyesuaikan outputnya berdasarkan keputusan leader. Karena leader itu memproduksi lebih banyak dari Carnot, maka total output industri di Stackelberg itu lebih tinggi. Namun output ini tuh masih lebih rendah dibandingkan dengan persaingan sempurna yang memiliki banyak produsen. Nah, dibandingkan dengan monopoli yang hanya memiliki satu produsen, output Stackelberg itu jelas lebih besar sehingga pasar itu menjadi lebih efisien. Terus selanjutnya ada harga pasar, di mana dengan output total yang lebih besar, harga pasar di model Stackelberg itu menjadi lebih rendah dibandingkan monopoli dan Carnot. Nah, penurunan harga ini tuh menguntungkan konsumen karena barang yang tersedia lebih banyak dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, namun harga Stackelberg ini tuh masih lebih tinggi dibandingkan dengan persaingan sempurna karena jumlah produsen dan persaingan itu belum maksimal seperti di pasar sempurna. Nah, selanjutnya itu ada laba perusahaan individu, di mana perusahaan leader ini mendapatkan laba terbesar karena keunggulan bergerak pertama yang memungkinkan mereka mengatur output lebih strategis dan memaksimalkan keuntungan. Nah, follower itu hanya bereaksi terhadap output leader sehingga laba mereka itu lebih kecil. Nah, secara total laba industri dalam Stackelberg itu lebih besar dari Carnot, tetapi masih di bawah monopoli yang menguasai pasar sepenuhnya. Terdapat 6 perbedaan dari model Stackelberg, Carnot, dan juga Bertrand. Yang pertama itu keputusan. Pada model Stackelberg, keputusan yang dikeluarkan itu berurutan tiap-tiap perusahaan. Jadi ada satu perusahaan yang mengeluarkan keputusan terlebih dahulu, lalu perusahaan-perusahaan yang lainnya itu mengikuti. Pada model Carnot dan juga Bertrand, keputusannya itu dikeluarkan secara bersamaan. Yang kedua ada strategi. Pada model Stackelberg, strateginya itu ada di jumlah produk dan juga leader follower. Sedangkan Carnot, strateginya ada pada jumlah produk dan Bertrand ada pada harga produk. Yang ketiga ada output industri, di mana model Stackelberg itu outputnya lebih tinggi dari Carnot, dan Carnot itu outputnya lebih kecil dari Bertrand, dan Bertrand itu output yang dihasilkan paling tinggi dari ketiganya. Yang keempat ada harga. Harga model Stackelberg itu di antara Carnot dan juga Bertrand, sementara harga Carnot itu lebih besar dari harga Bertrand, dan harga Bertrand itu paling rendah dari ketiganya. Kelima ada keuntungan pemimpin, di mana pada model Stackelberg itu ada keuntungan yang diperoleh oleh pemimpin perusahaan, sementara model Carnot dan Bertrand itu tidak ada. Yang keenam ada surplus konsumen, di mana pada model Stackelberg itu di antara Carnot dan Bertrand, dan Carnot itu surplus konsumennya lebih rendah, sementara Bertrand itu paling tinggi. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis kami mengenai bagaimana perilaku industri dengan model Stackelberg. Sebelumnya, perkenalkan saya Dedi Aditya Rahman dengan akhiran NIM 036. Baiklah, di sini kami mengambil contoh salah satu industri, yakni telekomunikasi di Indonesia. Di sini perusahaan yang dominan yaitu Telkomsel, sedangkan perusahaan yang tidak dominan yakni Indosat, XL maupun Smartfren.
Nah, pertama-tama untuk mengetahui bagaimana perilaku industri telekomunikasi di Indonesia, saya akan menyajikan data terkait mengenai kondisi perusahaan-perusahaan ini. Nah, untuk Telkomsel, uh, Telkomsel merupakan perusahaan yang leader market. Nah, artinya Telkomsel di sini dia merupakan perusahaan yang dominan. Sedangkan Indosat, XL, Axiata, dan Smartfren merupakan perusahaan-perusahaan yang tidak dominan dalam hal ini. Nah, dengan begitu, Telkomsel di sini punya pangsa pasar yang lebih luas jika dibandingkan dengan Indosat, XL, maupun Smartfren. Selanjutnya, Telkomsel di sini punya jaringan dan infrastruktur yang lebih luas. Sedangkan untuk Indosat, XL, dan Smartfren, jaringan dan infrastruktur yang tersedia itu terbatas. Kemudian untuk bagaimana kondisi penetapan harganya, Telkomsel cenderung lebih duluan dalam menetapkan harga, kemudian Indosat XL dan Smartfren menjadikan harga tersebut sebagai acuan dalam penetapan harga produk mereka. Nah, selanjutnya bagaimana perilaku industri telekomunikasi tersebut di Indonesia berdasarkan model Stackelberg. Nah, ada beberapa poin perilaku yang dialami oleh industri telekomunikasi tersebut. Poin pertama yaitu perusahaan yang mendominasi dijadikan acuan. Artinya, perusahaan Telkomsel di sini selalu dijadikan acuan atau patokan oleh perusahaan-perusahaan lain seperti Excel, Smartfren, dan lain sebagainya. Kemudian untuk poin yang kedua, di mana produk dan harganya cenderung lebih stabil. Hal ini karena perusahaan-perusahaan yang tidak mendominasi cenderung melihat produk dan harga yang dipatok oleh perusahaan yang mendominasi, sehingga tidak terjadinya oversupply, dan itu mengantar kita ke poin yang ketiga, yakni resiko perang harga lebih kecil. Karena sama halnya dengan poin yang kedua, perusahaan-perusahaan lain akan cenderung menjadikan acuan, yakni perusahaan yang mendominasi, sehingga harga yang diterapkan itu ada ambang batasnya, tidak bakalan ada perang harga untuk mencari harga serendah-rendahnya seterusnya. Kemudian untuk yang poin keempat, yakni terbatasnya pergerakan dari perusahaan-perusahaan yang tidak mendominasi. Hal ini terjadi karena situasi-situasi yang tadi sudah saya jelaskan, yakni perusahaan yang tidak mendominasi punya jaringan dan infrastruktur yang terbatas, serta pangsa pasar yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan Telkomsel, sehingga pergerakan mereka cenderung lebih terbatas. Kemudian poin yang terakhir dari perilaku industri telekomunikasi di Indonesia, yakni inovasi dan kualitas layanan terus ditingkatkan. Hal ini karena ada gap antara perusahaan yang mendominasi dan perusahaan yang tidak mendominasi, sehingga perusahaan yang tidak mendominasi bakalan terus tingkatkan kualitasnya mereka, sedangkan perusahaan Telkomsel juga akan terus meningkatkan kualitas mereka agar tetap menjadi perusahaan yang mendominasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai perilaku industri, khususnya dalam industri telekomunikasi di Indonesia, dengan contoh perusahaan yakni